Tiga prajurit TNI Angkatan Laut yang menembak bos rental mobil di rest area. Saudara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpus Pomal Laksamana Muda TNI Samista membenarkan bahwa pelaku penembakan di rest area tol Tangerang Merak adalah anggota TNI dari Angkatan Laut pada Senin 6 Januari. Ketiga prajurit tersebut adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Dan saat ini mereka ditahan di fasilitas penahanan Puspomal selama 20 hari sejak Sabtu 4 Januari. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Denny Hendrata mengatakan, sebelum peristiwa penembakan tersebut ketiganya sempat dikeroyok oleh belasan orang. Belasan orang itu merupakan rekan-rekan dari Ilyas Abdurrahman yang kala itu tengah melakukan pengejaran terhadap Honda Brio miliknya yang digelapkan. Ilyas Abdurrahman lantas berusaha mengambil kembali mobil miliknya. Keributan antara Ilyas dan rekan-rekan anggota TNI Angkatan Laut terjadi dan berujung pada penembakan. Kini Puspomal berjanji akan mendalami kasus itu bekerja sama dengan Polda Banten. Sasmita juga menyebut pelaku berlatar belakang anggota TNI Angkatan Laut itu juga sudah diamankan di Puspomal. Dan Puspomal juga berjanji akan melakukan proses hukum terhadap anggotanya jika memang terbukti terlibat melanggar pidana. Meski demikian, ia pun meminta semua pihak untuk memberikan waktu kepada Puspomal maupun Polda Banten untuk mendalami kasus ini. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa tiga anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Gayu yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. Satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Sintayong resmi dicopot. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan keputusan ini diambil setelah melewati evaluasi panjang dari berbagai pihak. Erick Thohir juga menyebut pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Sintayong akan diumumkan secara resmi pada konferensi pers selanjutnya di tanggal 12 Januari 2025. Sebelumnya Erick Thohir menyebut keputusan ini diambil sejak evaluasi pertandingan Indonesia melawan Cina, di mana skuad Garuda gagal membawa pulang poin untuk memperkuat posisi di klasemen kualifikasi Piala Dunia. Menanggapi hal tersebut, pengamat sepak bola Bung Joy menyebut tidak adil untuk mengambil keputusan dari sebuah pertandingan away bagi Indonesia tanpa mengingat kemajuan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong selama ini. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus
oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. 937 dapur makan bergizi gratis beroperasi mulai awal Maret. Saudara, Istana melalui juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Dede Prayudi, menargetkan sekitar 937 unit dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG beroperasi dalam 3 bulan atau hingga Maret 2025. SPPG ini untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Diketahui saat ini baru beroperasi sekitar 190 saja untuk mendukung program yang pada hari ini, Senin 6 Januari serentak dilaksanakan. UGI juga mengatakan 937 unit SPPG ditargetkan sudah beroperasi hingga 1 Maret 2025. SPPG ini akan melayani jutaan penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, hingga anak-anak usia sekolah. UGI pun kembali menegaskan pemerintah membutuhkan bantuan banyak pihak agar berbagai kalangan untuk mensukseskan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Raka Buming Raka ini dapat dipenuhi. RSUD Kertosono diduga beralih fungsi menjadi tempat prostitusi. Saudara, masyarakat dihebohkan dengan sebuah bangunan lama milik RSUD Kertosono yang berada di Jalan Supriyadi, Banaran Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Diduga rumah sakit tersebut sudah disalahgunakan menjadi tempat hiburan malam berupa karaoke hingga penginapan bagi prostitusi. Adanya kabar tersebut, Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk dan Satpol PP kemudian meninjau lokasi bangunan lama RSUD itu pada Kamis 2 Januari yang lalu. Dugaan itu diperkuat dengan adanya fasilitas atau perlengkapan yang tidak lazim ditemukan dalam lokasi itu. Padahal meski kosong, gedung rumah sakit tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sehingga saat ini perlu mendapatkan izin terlebih dulu dalam pemanfaatan lainnya. Aktivitas ilegal ini pun membuat keresahan warga di sekitaran lokasi. Mereka lantas menyampaikan keresahan tersebut kepada Dewan serta Satpol PP Kabupaten Nganjuk.
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk, M. Fauzi Irwana mengatakan, pihaknya sudah menanggapi laporan masyarakat dengan inspeksi mendadak ke RSUD Kertosono Lama pada Kamis lalu. Dan saat sidak berlangsung, Fauzi pun menemukan beragam barang yang tidak semestinya berada dalam ruangan tersebut. Di tengah badai salju, ribuan warga Korea Selatan berkumpul di kediaman Presiden Yoon. Saudara, ribuan warga Korea Selatan menerjang badai salju pada hari Minggu 5 Januari 2025. Mereka berunjuk rasa untuk menentang ataupun mendukung penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol. Kemudian dilansir dari channel News Asia, ribuan orang kembali mendatangi kediamannya pada hari Minggu, meskipun kota Seoul diselimuti salju yang tebal. Namun usaha mereka tidak menggoyahkan niat satu kubu menuntut penangkapan Presiden Yoon. Sementara itu kubu lain menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah. Lalu dari kubu lainnya juga, Park Yung Chul berusia 70-an tahun mengatakan badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon Suk Yeol.